Hai, dengan kata-kata suram yang jatuh, telapak tangan Xie Yun perlahan terulur. Di atasnya, atmosfer jahat bertahan, dan gelombang kuat menyebar darinya. Melihat pergerakan awan jahat, banyak wajah kuat di sekitarnya berubah sedikit. Mereka semua memahami bahaya formula ini, dan begitu mereka menghancurkan diri sendiri, tidak ada yang ingin melarikan diri. Namun, melihat Xie Yun terlihat seperti lelucon. Di Qin Yichen dalam formasi, kulitnya juga agak suram. Dia tahu bahwa langkah Xie Yun pasti lebih dari sekedar menakutinya. Dia mendapatkan buah Dao Yuan dan harta di dalamnya. Dengan temperamen Xie Yun, sangat mustahil baginya untuk melarikan diri dengan selamat. Lagi pula, Xie Yun juga akan khawatir bahwa setelah dia kembali dengan barang-barang ini, dia akan mengubah situasi aliansi antara keluarga kerajaan jahat besar dan keluarga monster petir. Belum lagi harta lainnya, hanya 3 buah Dao Yuan. Setelah Thunder Monster Alliance memiliki 3 pembangkit tenaga listrik teratas, situasi mereka menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, jika Qin Yichen tidak berniat menyerahkannya, dia akan berusaha untuk menghancurkannya. Dia juga akan mengubur yang terakhir di sini. Dia tidak boleh membiarkan kejahatan ini kabur. Istana bumi ini kosong. Tidak ada apa-apa, tapi aku bisa memberimu buah Dao Yuan. Kamu keluar dan tunggu aku. Melihat gerakan Xie Yun, wajah Qin Yichen juga sedikit tenggelam, berteriak keras. HMPH, apakah kamu memperlakukanku sebagai anak berusia 3 tahun? Anda harus memberikan segalanya di sana. Jika tidak, awan jahat mendengus dingin, tidak bermaksud berhenti. Jelas, dia juga tahu sandal Qin Yichen, temperamen yang terakhir. Begitu dia keluar, kemana dia akan menyerahkan barang dengan patuh. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar barang mana yang jatuh ke tangan orang ini, dan masih menyerahkan barang. Benar-benar tidak ada apa-apa di sana. Jika Anda tidak percaya, saya dapat membuka formasi dan Anda dapat masuk dan melihatnya sendiri. Qin Yichen tersenyum pahit, seolah berkata dengan sangat tak berdaya. Oke, kamu buka. Selama kamu yakin tidak ada apa-apa, aku tidak akan mempermalukanmu. Selama kamu memiliki buah Dao Yuan. Mendengar ini, mata Xie Yun sedikit membeku, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Seolah-olah dia baru saja berteriak setelah mempertimbangkan sedikit. Kalau begitu katakan itu, tidak ada yang diizinkan melakukan apapun. Mendengar ini, wajah Qin Yichen tampak memancarkan rasa beruntung, dan kemudian dengan cepat bergegas pergi menuju formasi. Jangan terburu-buru, tapi hati-hati, jangan kabur oleh junior itu. Melihat tindakan Qin Yichen, mulut Xie Yun mencibir, mengarahkan transmisi suara dari orang-orang kuat di sekitarnya. Seolah-olah untuk menghindari dipelajari oleh awan jahat, Qin Yichen sengaja berbalik, dan menggunakan kekuatan roh untuk menggambarkan pola misterius dan rumit di jalan yang terang. Segera, pikiran langsung tertuju pada formasi di depannya. Hai, di mata jalur kecemburuan, formasi yang membuat iri banyak kekuatan, dapat terkoyak perlahan, dan saluran seukuran Zhang juga muncul di dalamnya. Sua. Namun menunggu banyak tangan yang kuat untuk masuk ke dalamnya, sudah ada 2 sosok yang melintas dengan cepat. Mereka ingin lari. Bunuh mereka secara langsung. Pasti ada cara untuk membuka formasi pada anak itu. Jangan pegang tanganmu, junior itu menyelipkan kepalanya. Melihat kemunculan kedua sosok ini, jalur kemarahan tiba-tiba terdengar, dan segera, jalur ofensif yang mengerikan juga bersiul dari tangan orang-orang perkasa ini, dengan marah menghadapi kedua sosok itu. Bang! Bang! Dengan suara jalur yang sangat keras, seluruh 10.000 puncak bergetar hebat, dan gunung di sekitar lubang yang dalam ini terus runtuh. Mati. Serangan ini, bahkan jika dia adalah raksasa puncak, tidak dapat bertahan. Segera, mata semua orang tertuju pada 2 sosok yang terkubur jauh di dalam tanah oleh mereka, dan tatapan seorang pria perkasa sangat bersemangat. Selama 2 orang Qin Yichen terbunuh, mereka bisa mendapatkan 3 buah Dao Yuan. Bahkan, mereka dapat menemukan cara untuk membuka formasi ini dari tubuh yang terakhir dan memasuki eksplorasi sisa-sisa dalam formasi. Namun, sedikit mengejutkan bahwa tidak ada sedikit pun darah di udara, dan melalui debu yang tumpah, beberapa kilau logam dapat terlihat samar-samar. Itu bukan mereka, sayang sekali. Melihat kemilau logam itu, raksasa puncak berguncang dengan keras seolah memikirkan sesuatu. Siu. Pada saat ini, celah tiba-tiba muncul dari formasi di atas, dan kedua sosok itu berkedip-kedip seperti hantu, lalu terbang secepat kilat. Kemana harus lari? Melihat kedua sosok itu, awan jahat itu langsung berteriak dengan marah. Roh jahat abu-abu tebal, seperti naga yang marah, langsung menuju kedua sosok itu untuk menyerang. Dia telah mengumpulkan pukulan ini untuk waktu yang lama, bahkan jika raksasa puncak hanya bisa melarikan diri, dia akan terluka parah karenanya. Rusak. Benar saja, di bawah serangan itu, Lei Yunyu harus berhenti. Sungguh menakjubkan bahwa di atas tubuhnya yang menggemaskan, sinar cahaya kemasan tiba-tiba muncul, dengan suara minuman genit. Dering, kekuatan keras Thunder juga bersiul. Bang! Dengan suara keras,
Gua yang dalam ini bergetar, dan seluruh gunung ternyata menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa serangan dari Xie Yun ini sebenarnya ditentang oleh Lei Yunyu. Segera, Lei Yunyu mengandalkan kekuatan itu untuk mundur dan berkedip ke siluet ramping di depan, lalu menghilang di pintu masuk gua. Apakah dia mengambil buah Dao Yuan? Tidak mungkin. Jalannya tidak sempurna. Bagaimana dia rela menyia-nyiakan buah Dao Yuan? Armor emas, seharusnya tidak muncul di klan monster guntur. Itu pasti salah satu harta karun setelah formasi ini. Melihat pemandangan ini, jalur suara yang mengejutkan juga terdengar. Detik berikutnya, Xie Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya berubah bentuk, dan wajahnya ditutupi dengan warna yin. Melihat tindakannya, kelompok orang kuat berikut tidak berani berbicara omong kosong, yang semuanya meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan mengejarnya dengan cara biasa. Saat mereka melihat baju besi emas, mereka tahu bahwa harta karun di reruntuhan setelah formasi pasti telah dicari oleh kedua orang ini. Dengan sepotong baju besi, murai raksasa biasa dapat dengan kuat menyerang serangan kekuatan penuh dari awan jahat. Dari sini kita dapat melihat bahwa tidak ada yang luar biasa. Apakah itu buah Dao Yuan, atau baju besi emas ini, atau harta lainnya? Ini membuat mereka tidak mungkin menyerah mengejar Qin Yichen dua orang. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak dapat melarikan diri dengan aman.